Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisri Naristiawati dengan NIM tertera. Nah, saya akan membahas mengenai tugas proyek dari mata kuliah kecerdasan buatan biomedis yang berjudul Prediksi Kanker Serviks dari Risiko Perilaku Menggunakan Logika Fuzzy. Nah, latar belakang dari permasalahan dari judul yang saya ambil yaitu karena adanya risiko kematian akibat kanker yang tinggi. Nah, oleh karena itu Kemenkes mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi dini. Selain itu, pasien kanker nih, ada berita kalau pasien kanker serviks bertambah 2-3 orang per jam, maka akan dilakukan pap smear 1 tahun sekali. Nah, selain itu ada juga nih kanker serviks sebagai ancaman kedua terbesar bagi wanita Indonesia. Permasalahannya ada pada kanker serviks itu sendiri. Nah, kanker serviks itu kanker suatu sel yang pertumbuhannya abnormal. Nah, kalau kanker serviks itu terletaknya ada di bawah uterus. Nih, seperti ini, seperti di gambar. Nah, penyebabnya karena apa? Karena ada beberapa faktor. Nah, faktornya ini seperti ada keterbatasan akses layanan kesehatan, kemudian prevalensi HIV, kemudian aspek sosial ekonomi, dan infeksi human papilloma virus atau HPV. Nah, secara garis besar dapat diidentifikasikan dari perilaku individu itu sendiri. Selain itu, kanker serviks terdeteksi setelah pasien mengidapnya bertahun-tahun. Nah, pasien ini mengidap kanker serviks itu tanpa gejala. Oleh karena itu, penting dilakukan deteksi dini. Nah, sudah ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan prediksi atas kanker serviks ini, yaitu seperti ada machine learning dan artificial neural network. Tapi pada kali ini kita akan menggunakan metode fuzzy atau fuzzy logic. Nah, fuzzy logic ini digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam data. Nah, pada data statistik survei perilaku individu ada dalam suatu rentang nilai. Nah, berarti ada suatu ketidakpastian dalam pengkategorian nilai tersebut. Nah, seperti contohnya di sini. Nah, nilai yang ada di sini ini bisa dikategorikan sebagai ada di rentang low dan juga rentang mid gitu. Kalau di sini bisa saja ini masuk ke rentang mid dan juga masuk ke rentang high gitu. Oleh karena itu kemungkinan keefektifannya cukup tinggi untuk menggunakan metode fuzzy ini dalam data statistik survei perilaku individu. Selanjutnya, karena kita akan membuat model untuk prediksi, kita membutuhkan dataset. Nah, dataset yang digunakan yaitu dataset dari dataset yang berjudul Cervical Cancer Behavior Risk Dataset dari UCI Machine Learning Repository. Nah, dataset ini berisikan dari 72 responden dengan 19 atribut. 19 atribut ini mencakup 18 atribut dan satu kelas kanker serviks. Nah, kelas kanker serviks ini kelasnya ini isinya nilai 1 dan 0. Nah, 1 ini mengidentifikasikan bahwa pasien tersebut mengidap kanker serviks, kemungkinan mengidap kanker serviks. Nah, kalau yang 0 itu tidak terindikasi kanker serviks. Nah, untuk yang 18 fitur ini dia integer, tipenya integer. Terus, nah selanjutnya kita akan menggunakan rule kit yang kemudian akan menghasilkan rule set. Nah, rule kit ini adalah package Python yang untuk package ini untuk library di Python gitu. Dia ini cocok untuk seperti klasifikasi, regresi, dan survival problems. Nah, rule kit ini digunakan untuk membantu mengenerate rule dengan rentang nilai tertentu beserta akurasi dari rules tersebut. Nah, ini gambar di bawah ini, screenshot di bawah ini merupakan rules hasil generate dari rule kitnya, dari classifier dari rule kitnya. Seperti ini. Nah, tadi kan kita memiliki dataset dengan 19 atribut. Anggap 18 fitur. Nah, 18 fitur saja. Karena yang satu ini akan kita drop, satu kelas ini. Karena satu kelas ini akan menjadi sebagai pengklasifikasinya. Nah,
yang di sini rulesnya ini itu merupakan fitur-fiturnya tadi, tapi yang muncul ini hanya fitur-fitur yang penting saja begitu. Tadi kan ada sekitar 18 fitur, ada 18 fitur. Nah, tetapi yang ada di sini tidak semuanya muncul, berarti ada beberapa fitur yang tidak penting untuk pengaruhnya dalam hasil prediksinya. Nah, di sini oleh karena itu kita akan mencari fitur-fitur mana yang penting dan mencari peringkatnya. Nah, peringkatnya itu seperti ini. Nah, tampak bahwa peringkat atas itu ada di fitur empowerment abilities. Nah, kita memiliki 10 fitur penting ternyata dari 18 fitur tadi. Selanjutnya kita akan membuat membership function. Karena tadi kita menggunakan fuzzy logic, menggunakan logika fuzzy, maka perlu halnya untuk membentuk membership function. Nah, ini contoh dari membership function fitur behavior sexual risk. Kita akan membentuk membership function dari fitur-fitur penting yang telah kita pisahkan tadi dari semua fitur yang ada di dataset begitu. Nah, di membership function ini kita akan membaginya ke dalam 3 variabel linguistik. Nah, variabelnya apa aja? Yaitu low, mid, dan high. Low ini fungsinya fungsi trapesium. Nah, mid ini fungsi segitiga, kemudian yang high fungsi trapesium. Kenapa begini? Karena kita tadi menggunakan fuzzy logic. Nah, ada beberapa nilai yang kadang ada masuk ke 2 rentang gitu, rentang low dan mid atau mid dan high seperti ini begitu. Jadi kita membutuhkan selain itu juga ini untuk fungsi trapesium, karena tadi rentang kita dari min infinity. Nah, untuk yang low sampai mid ini saya menggunakan rentang yang ini dari min infinity hingga nilai tertentu. Kemudian untuk yang high itu dari nilai tertentu hingga infinity. Nah, oleh karena itu, karena kita dari min infinity, saya menggambarkannya sebagai fungsi trapesium dari kesana rentang nilainya min infinity hingga infinity. Nah, apabila nilainya ada di luar rentang ini, jadi dia masih masuk ke kategori high begitu. Nah, selanjutnya ada pemodelan fungsi trapesium. Nah, fungsi trapesium ini seperti ini modelnya. Jadi kita menggunakan parameter A, M, N, dan B. Nah, untuk pemodelan matematikanya seperti ini, di mana A itu kurang dari sama dengan M nilainya, kemudian M ini kurang dari N, dan N ini kurang dari sama dengan B. Jadi begini, pada kondisi X kurang dari ini, nah begini, A di sini, M, N, B begitu. Jadi ya kita akan membentuk seperti ini. Jadi nanti akan ada 4 titik untuk membentuk fungsi trapesiumnya. Kemudian ada fungsi pemodelan segitiga. Nah, untuk segitiga kita menggunakan 3 parameter saja. Nah, 3 parameter itu parameter titik awal, puncak, dan parameter di titik akhirnya. Kita menggunakan parameter A, M, dan B dengan A kurang dari sama dengan M dan M kurang dari sama dengan B begitu. Dimana M kurang dari sama dengan B juga. Nah, selanjutnya karena kita sudah membentuk membership function tadi, nah kita akan membuat rules-nya. Nah, setelah dibuat rules-nya tadi, kita akan melakukan simulasi. Nah, simulasi ini akan menghasilkan hasil prediksi. Seperti ini hasil prediksinya. Nah, hasil prediksi mengacu pada nilai-nilai yang memenuhi rentang rule 1. Nah, saya mensimulasikan nilai-nilainya memenuhi rule 1 untuk mengecek saja gitu. Nah, rule 1 itu seperti ini. Oke, rule 1. Nah, jadi seperti itu. Terus tampak pada gambar juga bahwa hasilnya sesuai dengan kelas pada rule 1, yaitu terindikasi adanya kanker serviks. Kemudian saya juga melakukan simulasi yang kedua, yaitu menyesuaikan nilainya dengan rule yang kedua. Nah, ternyata hasilnya juga masih sama. Hasilnya sesuai dengan rule 2, yaitu tidak terindikasi adanya kanker serviks.
Nah, kesimpulannya, dalam pengujian ini, penggunaan logika Fuzzy berhasil memprediksi risiko kanker serviks dari faktor-faktor perilaku dengan akurasi 94,44%. Itu cukup tinggi. Kemudian integrasi variabel seperti perilaku, niat, sikap, norma, persepsi, motivasi, dan lingkungan sosial meningkatkan prediksi risiko. Mengidentifikasi faktor risiko penting memberikan prediksi lebih akurat. Kombinasi lebih banyak variabel dan data yang luas dapat meningkatkan ketepatan model prediksi. Model ini diharapkan dapat membantu deteksi dini kanker serviks dan meningkatkan kesadaran akan faktor perilaku dalam pencegahan penyakit ini. Selanjutnya, saya akan melakukan demo terhadap sistem yang telah saya rancang. Nah, oke, udah langsung connecting. Kita langsung mungkin run all aja kali ya. Nah, oke, kita run all langsung. Oke, nah seperti ini drive-nya udah termounted karena kita tadi masukin ke Google Drive ininya. Datasetnya ada di dalam Google Drive begitu. Terus ini install SkyKit-nya udah. Terus habis itu install rulekit-nya karena kita pakai rulekit. Kemudian kita fetch GitHub dari rulekit yang akan kita pakai. Nah, udah begitu, terus ini terus kita library-nya, terus path-nya seperti apa, terus habis itu kita visualisasikan tabelnya dari dataset, kemudian kita describe untuk dapat min max-nya. Kemudian kita drop kelas kanker serviks, kemudian ditentukan juga nih variabel X dan Y. Setelah itu kita lakukan fuzzy-nya. Nah, fuzzy ini kita call rulekit-nya dan juga kita cek versinya. Kemudian kita classifier di sini. Nah, di sini itu dari rulekit-nya. Nah, kita dapatkan hasil seperti ini. Terus habis itu setelah itu juga kita akan cek rule set-nya. Nah, dari rule set-nya kita dapetin hasil kayak begini. Ini fitur-fitur penting dari yang berpengaruh atas hasil prediksi. Nah, kemudian kita visualisasikan hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita drop useless attribute. Nah, tadi kan atribut ada yang nggak berguna. Terus kita tentukan lagi variabel X new dan targetnya masih sama menggunakan kelas kanker serviksnya. Kemudian kita cek lagi apakah setelah di drop itu berpengaruh atau tidak. Ternyata hasilnya masih sama ya. Hal itu berarti variabel yang di drop, yang dibuang itu memang benar-benar nggak ada pengaruh terhadap hasil prediksinya. Setelah itu kita bentuk membership function-nya. Nah, membership function-nya seperti ini. Kita describe dulu untuk dapat min max-nya. Kita pakai tiga variabel linguistik, low, mid, high untuk setiap fitur pentingnya. Nah, hasilnya seperti ini. Tadi kan kita udah di run all ya, jadi udah ke-run semua tadi. Seperti ini untuk setiap fiturnya, ada 10 fitur. Kemudian ada satu kelas, yaitu kelas kanker serviks dan non kanker serviks begitu. Kemudian kita define rule-nya. Nah, rule-nya untuk mid or low, kemudian low or mid, kemudian dan high itu kelas termasuk kanker serviks begini. Kemudian kita masukkan ke fuzzy control-nya. Nah, setelah ke masuk fuzzy control-nya, kita dapat melakukan simulasi. Nah, simulasinya seperti ini. Di sini saya menggunakan nilai dari yang memenuhi rule 1 untuk sebagai verifikasi aja untuk simulasi modelnya apakah sudah benar atau tidak begitu. Nah, hasilnya ternyata benar seperti ini, bahwa nilai-nilai yang memenuhi rule 1 ini termasuk pada kelas kanker serviks seperti ini begitu.